Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 1, mata kuliah Kimia Lingkungan dan Kimia Hijau, Program Studi Kimia Institut Teknologi Sumatera yang beranggotakan Yuyun Setiawati, Dian Oktaviana Sari, Puji Handayani, Juwita Sari, Angelia Penita, dan Sisi Novita. Jadi di mata kuliah ini kami mendapatkan tugas untuk mencari topik dan kami mengambil tema tentang pencemaran udara oleh timbal hitam atau PB. Kimia lingkungan. Sebenarnya apa sih kimia lingkungan? Kimia lingkungan adalah cabang kimia yang membahas lingkungan hidup dan zat-zat kimia yang ada di alam. Kemudian kriteria lingkungan yang baik adalah lingkungan yang terhindar dari polutan-polutan, tersedia banyak tempat sampah atau pengelolaan sampah yang baik, kemudian terhindar dari kemacetan dan polusi udara yang diciptakan dari pabrik-pabrik atau dari asap kendaraan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang green chemistry. Green chemistry atau biasa yang dikenal dengan kimia hijau merupakan bidang kimia yang berfokus pada pencegahan polusi. Green chemistry ini mulai dikenal secara global setelah Environmental Protection Agency atau EPA di tahun 1990-an. Environmental Protection Agency ini merupakan lembaga badan perlindungan dari Amerika Serikat yang mengeluarkan Pollution Prevention Act yang merupakan kebijakan nasional untuk mencegah atau mengurangi polusi. Green chemistry ini merupakan pendekatan untuk mengatasi masalah lingkungan baik dari segi bahan kimia yang dihasilkan dan tahapan reaksi. Bahaya bahan kimia yang dimaksudkan dalam konsep green chemistry ini meliputi berbagai ancaman terhadap kesehatan manusia dan lingkungan, termasuk toksisitas, bahaya fisik, perubahan iklim global, dan penipisan sumber daya alam. Istilah kimia yang digunakan dalam green chemistry erat kaitannya dengan energi dan penggunaannya secara langsung dan tidak langsung. Penggunaan suatu material dimulai dari pembuatan, penyimpanan, dan penyalurannya. Next. Nah, pada dasarnya kimia lingkungan ini merupakan ilmu yang mempelajari tentang sumber, reaksi-reaksi, serta perpindahan berbagai spesies atau zat di udara, tanah, dan air, beserta dampak aktivitas manusia dan makhluk hidup lainnya. Next. Kimia lingkungan ini mempunyai peranan untuk menganalisis mengenai polutan-polutan di lingkungan yang menggunakan kimia lingkungan sebagai dasar pertimbangannya. Contohnya tadi, lembaga milik Amerika, yaitu EPA atau Environmental Protection Agency. Adapun green chemistry atau kimia hijau disebut juga kimia yang berkelanjutan. Adalah filsafat penelitian dan rekayasa teknik kimia yang menganjurkan desain produk dan proses yang meminimasi penggunaan dan penciptaan senyawa-senyawa berbahaya. Kimia hijau berupaya mencari cara untuk mengurangi dan mencegah pencemaran pada sumbernya. Adapun Anastas dan Werner pada tahun 1998 mengusulkan konsep 12 prinsipal green chemistry, yaitu pada pengacuan oleh para ahli untuk melakukan penelitian yang ramah lingkungan. 12 prinsip kimia hijau tersebut adalah yang pertama, mencegah terbentuknya limbah, kedua, ekonomi atomik, yang ketiga, sintesis kimia yang tidak berbahaya, yang keempat adalah perancangan produk kimia yang aman, yang kelima adalah pemakaian bahan pelarut dan pembantu yang aman. Yang keenam adalah perancangan efisiensi energi. Yang ketujuh adalah penggunaan bahan baku terbarukan. Dan kedelapan adalah pengurangan langkah proses. Dan 9, penggunaan katalis untuk mempercepat proses. Yang 10 adalah perancangan produk terbarukan yang ramah lingkungan. 11, analisis real time untuk pencegahan polusi. Dan yang terakhir adalah menghindari penggunaan bahan kimia yang berbahaya, toksis, dan tak ramah lingkungan. Untuk tercapainya konsep kimia hijau, terdapat hal yang dapat dilakukan, antara lain meminimalisir limbah yang dihasilkan, menggantikan reaksi kimia dengan katalis, menggunakan bahan-bahan non-toksis, dan penggunaan bahan baku yang dapat diperbaharui. Adapun kimia hijau memang tak akan menyelesaikan semua masalah polusi, energi, dan pangan.
tetapi peranannya mampu memberikan kontribusi yang sangat besar dan fundamental terhadap kelestarian hidup di planet yang kita cintai. Lingkungan terdiri dari kondisi fisik yang mencakup keadaan sumber daya alam seperti tanah, air, energi surya, mineral, flora, dan fauna di atas tanah maupun di dalam lautan. Lingkungan juga dapat diartikan segala sesuatu yang ada di sekitar manusia dan mempengaruhi perkembangan kehidupan manusia. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai udara. Lalu, apa sih yang dimaksud dengan udara? Udara adalah campuran berbagai gas, tidak berwarna dan tidak berbau, yang berada di permukaan bumi. Udara tersusun dari campuran dari banyak gas, antara lain nitrogen 78%, oksigen sebanyak 20%, argon 0,93%, karbon dioksida 0,03%, dan gas lainnya. Next, komposisi udara tidak tetap karena bergantung pada berbagai faktor seperti lokasi, polutan, arah angin, dan lain-lain. Udara kering secara umum dapat diperkirakan mengandung nitrogen sebanyak 78%, oksigen sebanyak 20%, argon sebanyak 0,93%, sebanyak 0,03%, neon sebanyak 0,008%, dan terdapat helium, metana, kripton, hidrogen, nitros, oksida, dan xenon, tetapi dalam jumlah yang sangat sedikit. Next. Adapun manfaat udara, yang pertama yaitu pada udara terdapat oksigen yang bermanfaat untuk kehidupan, seperti bernafas. Yang kedua, udara yang bersih dapat meningkatkan sistem kekebalan tubuh, menghilangkan stres, dan menghindari berbagai penyakit. Yang ketiga, udara mengandung karbon dioksida, di mana senyawa tersebut sangat bermanfaat untuk proses berfotosintesis. Dan yang terakhir yaitu udara melindungi bumi dari benda-benda langit. Selanjutnya, timbal. Timbal atau timah hitam, Pb, adalah logam berat yang paling banyak terdapat di lingkungan, sangat mudah digunakan dan berdampak negatif yang sangat kuat pada setiap tingkatan makanan. Timbal berasal dari kendaraan bermotor yang menjadi salah satu sumber utama pencemaran udara karena mengandung berbagai bahan pencemaran berbahaya bagi manusia, hewan, tumbuhan, dan infrastruktur yang terdapat di sekitarnya. Menurut Environment Project Agency, sekitar 25% logam berat timbal, Pb, tetap berada dalam mesin dan 75% lainnya akan mencemari udara sebagai asam knalpot. Emisi Pb dari gas buangan tetap akan menimbulkan pencemaran dan udara dimanapun kendaraan itu berada. Adapun tahapannya yaitu 10% akan mencemari lokasi dalam radius kurang dari 100 meter, 5% akan mencemari lokasi dalam radius 20 km, 35% lainnya akan terbawa atmosfer dalam jarak yang cukup jauh. Timah hitam, Pb, sangat berbahaya bagi manusia karena mekanisme masuknya timah hitam ke dalam tubuh manusia dapat melalui sistem pernapasan, pencernaan, ataupun langsung melalui permukaan kulit. Daya racun Pb dapat mengakibatkan peradangan pada mulut, diare, anemia, mual, dan sakit di sekitar perut, serta kelumpuhan. Kandungan timah hitam di sekitar jalan raya atau kawasan perkotaan sangat tergantung pada kecepatan lalu lintas, jarak terhadap jalan raya, arah, dan kecepatan angin, cara mengendarai, dan kecepatan kendaraan. Dampak timbal bagi kesehatan ada 4, yaitu yang pertama, sistem syaraf dan kecerdasan, di mana seseorang yang terpapar timbal yang tinggi kehilangan nafsu makan, depresi, kelelahan, sakit kepala, pusing, serta dapat menurunkan IQ. Yang kedua, efek pada reproduksi. Pajanan Pb pada wanita di masa kehamilan telah dapat memperbesar resiko keguguran, kematian bayi dalam kandungan, dan kelahiran prematur. Pada laki-laki dapat menurunkan jumlah sperma dan meningkatnya jumlah sperma abnormal. Yang ketiga, pada tulang. Pada tulang, ion Pb2+ logam ini mampu atau bisa menggantikan keberadaan ion Ca2+ yang terdapat dalam jaringan tulang.
Yang keempat, efek sistematik. Di mana kandungan Pb dalam darah yang terlalu tinggi, toksisitas timbal yakni di atas 30 mikro per dl dapat menyebabkan efek sistematik lainnya seperti gejala gastrointestinal. Keracunan timbal dapat berakibat sakit perut, konstipasi, kram, mual, muntah, anoreksia, dan kehilangan berat badan. Sumber pencemaran timbah di lingkungan. Timah hitam Pb tergolong ke dalam logam golongan 4A dan periode 6. Di dalam Pb terdapat dalam bentuk senyawa sulfat, PbSO4, karbonat, PbCO3, dan sulfida PbS. Pb dapat diperoleh dengan memanaskan PbS pada suhu tinggi, yang kemudian PbO akan mulai terbentuk direduksi dengan karbon untuk memurnikan dari logam lain. Maka dilakukan elektrolisa sehingga menghasilkan Pb. Penggunaan Pb dalam industri kimia sangat cukup luas. Meningkatnya konsentrasi Pb di udara dapat berasal dari hasil pembakaran bahan bakar bensin dalam berbagai senyawa Pb, terutama PbBrCl dan PbBrCl2PbO. Senyawa Pb halogen terbentuk selama pembakaran bensin, karena dalam bensin sering ditambahkan cairan inti letupan anti ketok yang terdiri dari 62% TeL, 18% etil diklorida, dan 2% bahan-bahan lainnya. Pada proses pembakaran bensin yang menggunakan bahan bakar bensin, dihasilkan gugus radikal bebas yang dapat menyebabkan letupan pada mesin, sehingga mengakibatkan menurunnya efisiensi mesin. Untuk mengatasi hal tersebut, maka ditambahkan bahan berupa TeL atau TML yang memiliki tujuan untuk mengikat radikal bebas yang terbentuk selama proses pembakaran. Pb dalam bensin akan bereaksi dengan oksigen dan bahan-bahan pengikat selanjutnya dikeluarkan melalui sistem pembuangan dalam bentuk partikel. Partikel yang mengandung Pb akan diemisikan ke dalam lingkungan, sehingga menyebabkan makin kurang sempurna dari proses suatu pembakaran dalam mesin kendaraan bermotor, maka akan semakin banyak jumlah Pb yang akan diemisikan ke udara. Manusia menyerap timbal Pb melalui udara, debu, air, dan makanan tidak sehat yang sering dikonsumsi. Adapun dua jurnal yang kami pakai pada saat pembuatan materi, yaitu yang pertama kita menggunakan pencemaran logam berat timbal Pb di udara dan upaya penghapusannya bensin bertimbal. Serta yang kedua yaitu dampak kandungan timbal dalam udara terhadap kecerdasan anak sekolah dasar. Salah satu upaya untuk pengendalian pencemaran Pb dapat dilakukan dengan pendekatan teknis, yaitu dengan mengupayakan pembakaran sempurna dan mencari bahan bakar alternatif. Penghapusan bensin bertimbal. Yang terakhir adalah upaya menanggulangi pencemaran Pb di lingkungan. Jadi adapun cara-caranya yaitu mengurangi penggunaan kendaraan pribadi atau kendaraan bermotor, kemudian gunakan kendaraan umum, berjalan kaki, menggunakan sepeda, dan menerapkan gaya hidup bersih dan sehat. Serta kita harus melakukan penanaman pohon di sekitar lingkungan kita. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Apabila dari awal hingga akhir terdapat kesalahan, kami mohon maaf, dan semoga materi yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.